Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang indirect ELISA untuk diagnosis tuberkulosis dengan yang beranggotakan bernama Musyafa Naufal, Nabila Lauza, Nabila Putri Jilisa, Naila Anggun Rafina, dan Nesya Fitriatul Fadilah. Spesimen yang digunakan yaitu daak sputum untuk pemeriksaan biasa jenisnya AFB dan kultivasi yang diperoleh selama 3 hari berturut-turut. Sampel daak sputum dicerna dan didekontaminasi dengan 2% natrium hidroksida dan kemudian diproses. Pewarnaan cepat asam zeolneison digunakan untuk mengkonfirmasi keberadaan basis tahan asam. Spesimen lainnya yaitu darah vena dikumpulkan dari semua pasien dan subjek kontrol. Darah yang diperoleh dibiarkan menggumpal dan setelah itu disentrifugasi 1000 kali gram kali 10 menit. Kemudian serum dipisahkan dan disimpan pada suhu minus 20 derajat Celcius sampai digunakan. Subjek penelitian berjumlah 128 pasien dengan sampel serum TB aktif. Laki-laki sebanyak 81 dan perempuan sebanyak 47. Usianya berkisar antara 13 sampai 63 tahun. Dengan kriteria pasien terpilih yang dirawat di rumah sakit karena penyakit non-TB akut atau kronis yang ditentukan. Berjumlah 49, termasuk asma berjumlah 10, gangguan neurologis berjumlah 9, gejala pernafasan berjumlah 8, gejala gastrointestinal berjumlah 8, demam non-spesifik berjumlah 8, pneumonia berjumlah 2, bronkitis berjumlah 2, kanker paru berjumlah 1 dan infeksi paru berjumlah 1, serta 20 relawan sehat usia berkisar 10-56 tahun, tanpa tanda-tanda gangguan klinis dan radiografi dada normal, dimasukkan sebagai kontrol. Semua subjek negatif untuk HIV. Namun, dari 128 pasien, hanya 24 pasien yang memiliki hasil awal positif untuk AFB dalam sampel dahak. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyakit yang dideteksi. Penyakit yang dideteksi itu penyakit tuberkulosis. Penyebab dari penyakit ini karena infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Ciri-ciri dari penyakit ini yaitu yang pertama, batuk kronis dengan atau tanpa nyeri dada selama kurang lebih 2-3 minggu atau sebelumnya memiliki riwayat tuberkulosis. Kemudian demam lebih dari 2-3 minggu dan penurunan berat badan progresif. Metode yang digunakan adalah indirect ELISA, di mana cara pengujiannya yaitu 1. Persiapan sampel dan reagen. Serum pasien diperoleh dan disimpan pada suhu minus 20 derajat Celcius. Kompleks antigen 85 dimurnikan, dan antibodi monoklonal terhadap AG85 digunakan. Yang kedua, protokol pengujian. 1. Sampel serum pengenceran ditambahkan ke sumur pelat ELISA yang telah dilapisi antigen. Yang kedua, sumur diblokir dengan bovin serum albumin untuk mengurangi ikatan non-spesifik. Yang ketiga, ditambahkan MAB dan diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 60 menit. Yang keempat, antibodi sekunder ditambahkan dan diikuti dengan substrat TMB untuk menghasilkan sinyal warna. Yang ketiga, pembacaan hasil. Absorbansi diukur pada panjang gelombang 450 nanometer. Nilai batas positif ditetapkan pada absorbansi besar 0,18. Yang keempat, analisis data. Sensitivitas dan spesifitas dihitung, serta perbandingan antara kelompok TB dan non-TB dilakukan dengan uji chi-square. Selanjutnya, interpretasi data. Data hasil penelitian berdasarkan artikel menunjukkan adanya antigen kompleks AG85 dalam serum pasien tuberkulosis yang ditentukan dengan metode ELISA tidak langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata serapan antigen kompleks AG85 pada pasien tuberkulosis adalah 0,42 atau 0,22, jauh lebih tinggi dibandingkan pada kelompok non-tuberkulosis yang memiliki rata-rata serapan 0,16 plus minus 0,08. Pada pasien tuberkulosis terkonfirmasi
positivitas antigen kompleks AG85 yaitu 96%, yaitu 23 dari 24. Sedangkan pada pasien TBC yang didiagnosis secara klinis adalah 79%, yaitu 82 dari 104. Sedangkan pada pasien non-tuberkulosis, positivitas hanya 14%, yaitu 10 dari 69. Dan pada kelompok kontrol sehat, tidak ada kompleks AG85 yang terdeteksi. Interpretasi data hasil penelitian pada gambar pertama, yaitu menunjukkan konsentrasi AG85 pada kelompok TB terkonfirmasi, TB klinis, non-TB, dan kontrol sehat. Sedangkan pada gambar 2 menampilkan reaktivitas antibodi terhadap kompleks AG85 pada serum pasien tuberkulosis jalur A dan ketiadaan reaktivitas pada pasien non-tuberkulosis jalur B. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya pada kolom komentar ataupun pada diskusi kelas. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.